Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tristiawan, NPM 2314310043. Dosen pengampu Ibu Meli Andriana STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah utilitas bangunan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Sistem utilitas dalam konteks umum adalah sistem atau fasilitas yang mendukung fungsi utama dan kenyamanan suatu bangunan atau infrastruktur. Pada utilitas terdapat pada bangunan berfungsi untuk mendukung tercapainya kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas penggunanya. Dan memperkenalkan konsep utilitas dalam ilmu ekonomi sebagai ukuran kepuasan konsumen saat mengkonsumsi barang atau jasa. Setelah itu ada fungsi utilitas. Fungsi utilitas dalam konteks bangunan ataupun infrastruktur secara universal mengacu pada sistem serta sarana penunjang yang menunjang kenyamanan, keamanan, serta kelangsungan operasional suatu bangunan ataupun area. Fungsi-fungsi utilitas umumnya mencakup penyediaan air bersih, pembuangan air kotor, serta limbah, listrik, ventilasi, dan perlindungan kebakaran. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Sistem air bersih terlihat pada gambar tersebut merupakan jaringan instalasi perpipaan serta fitur pendukung yang berperan buat mendistribusikan air bersih dan dari sumbernya ke titik konsumsi dalam bangunan. Sistem ini dirancang supaya air yang disalurkan memenuhi standar mutu, tekanan, serta kualitas cocok kebutuhan penghuni ataupun pengguna bangunan. Sumber air bisa berasal dari PDAM, sumur bor, air hujan dengan sistem penampung dan filtrasi atau mata air alami, alat tangki penampung, surveyor, reservoir, pompa air, jaringan pipa, peralatan plumbing, ada valve, meter air, dan pressure regulator untuk mengatur, mengukur, dan menjamin kualitas serta keamanan sistem. Setelah itu ada sistem plumbing. Sistem plumbing merupakan sistem instalasi perpipaan dalam bangunan yang berperan buat mendistribusikan air bersih serta membuang air kotor, air sisa, dan air hujan dengan nyaman serta efektif. SNI 8153/2015 Sistem Plumbing pada bangunan gedung. Sistem plumbing merupakan sistem jaringan perpipaan buat penyediaan air bersih, pembuatan air kotor, air sisa, dan dalam bangunan. Setelah itu ada sistem air kotor, adalah sistem perpipaan yang dirancang untuk mengalirkan air bekas pakai dari aktivitas domestik seperti mencuci, mandi, dan dapur yang tidak mengandung limbah, tinja, atau black water. Sistem ini bertujuan untuk membuang atau mengolah air limbah dengan cara yang higienis dan ramah lingkungan. Perhitungan air kotor daripada tersebut, estimasi air kotor atau air buangan biasanya 80-90% dari air bersih menjadi air kotor atau air limbah domestik. Maka air kotor 0,85 kali 26,500 sama dengan 22.500 liter per hari atau 22,5 meter per hari. Setelah itu ada sistem elektrikal. Sistem elektrikal pada bangunan mixed use 5 lantai. Sistem elektrikal adalah sistem instalasi kelistrikan yang mengatur distribusi energi listrik dari sumber utama PLN atau genset ke seluruh area bangunan sesuai fungsi ruang. Sistem ini mencakup distribusi tenaga, penerangan, pengamanan, dan cadangan listrik. Terlihat pada tema tersebut ada sumber daya listrik, PLN, genset, ada panel sub, dan panel ATS atau AMV. Terlihat penghawaan natural alami, ada hunian di lantai 5, ruang publik, rooftop, koridor terbuka, zona tangga, serta service prinsip desain. Ada bukaan minimum 10-12% dari luas lantai, dan ada penghawaan mekanis, zona tertutup serta padat.
komersial lantai 1, hunian lantai 2. Setelah itu ada air conditioner atau AC buat ruang kerja serta toko. Perhitungan air bersih untuk menghitung kebutuhan air bersih dan air kotor pada bangunan 5 lantai mixed use building, kita akan mengacu pada pedoman dari SNI 03 7065 2005 dan standar umum perancangan instalasi bangunan berikut pendekatan umum berdasarkan fungsi ruang tiap lantai. Total kebutuhan air harian 200 orang kali 100 liter per orang atau per hari sama dengan 20.000 liter atau hari sama dengan 20 meter per hari. Kebutuhan tangki pompa air, jika pompa mengalirkan air dari reservoir bawah ke tangki atas lantai 5, maka head pompa minimum 20 meter. Ringkasan kebutuhan air 20 meter per hari, volume tangki cadangan 40 meter kubik, pompa 20 meter heat, 83 liter per menit. Setelah itu ada pencahayaan, pemilihan lampu, misalnya menggunakan lampu LED 19 watt dengan output 1600 lumen atau lampu. Jumlah lampu 20.600 sama dengan 12,5 sampai 13 lampu per ruang. Ini sistem kebakaran. Penjelasan sistem kebakaran, ada fire alarm system, fungsinya mendeteksi asap atau panas dan memberi peringatan dini. Setelah itu ada sistem pemadam kebakaran otomatis atau sprinkler, fungsinya menyemprotkan air secara otomatis saat terjadi kebakaran. Yang ketiga adalah fire extinguisher atau APAR yang bisa kita sebut, fungsinya memadamkan awal api kecil. Penempatannya tiap 15 meter terdapat 1 unit. Tipe ABC 6-9 kg. Setelah itu ada penjelasan sistem penjelasan jalur pipa. Pipa PVC ukuran 3/4 sampai 1 inci ditanam dalam lantai. Pipa mengikuti arah balok dan jarak antar pipa disesuaikan dengan titik servis. Titik pencabangan menggunakan Johnson box. Ini gambar kerja rencana air bersih lantai 1 dan lantai 2. Setelah itu ada rencana air bersih nih lantai 3 dan lantai 4. Dan setelah itu ada rencana air kotor, ini lantai 1 dan lantai 2. Setelah itu ada rencana air kotor lantai 3 dan lantai 4. Dan ini air kotor, rencana air kotor di lantai 5. Oke. Setelah itu sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.